Nah ini teman-teman ya udah 3 hari ya, udah telur yang kemarin nih udah 3 hari. Subscribe Mamang Jangkrik. Jangkrik bos. Assalamualaikum, ketemu lagi di channelnya Mamang Jangkrik. Nah ini teman-teman bekas proses peneluran ya. Ini habis Mamang angkat tadi sore telurnya, udah diangkat gitu. Cuman dapat sedikit teman-teman, karena ya bibitnya juga sedikit sih, kurang lebih ya 2 kiloan sisa kemarin panen teman-teman. Alhamdulillah jadilah telurnya, tapi telur yang kedua ketiga ya. Kalau yang pertama itu dikit banget. Nah oke, habis ini kita lihat telurnya ya kayak gimana. Nah ini kita lihat, tadi kan udah lihat ya bang, itu sedikit jangkriknya, cuman sisa kemarin. Ini juga telurnya nggak tahu nih memang dapat berapa. Mamang mau timbang ya teman-teman, tadinya mau timbang dulu gitu biar kita biar real lah gitu, tahu gitu teman-teman dapatnya berapa gitu. Mamang nggak mau asal sebut gitu nanam telurnya berapa gitu, cuman timbangannya rusak teman-teman. Aduh sangat disayangkan. Nah ini cuman dapat segini teman-teman, tuh ini tadi sore baru mamang bersihkan gitu, tadi sore banget nih teman-teman. Tuh masih belum terlalu kering juga. Nah ini teman-teman, nah, ini kita pindahin ya, biasa. Memang penetasannya pakai media koran ya teman-teman. Nah biar kelihatan. Alhamdulillah juga teman-teman nih, tuh cuman segini teman-teman. Ini 4 on atau 3 on aja nggak tahu nih ada apa enggak nih, cuman segini nih teman-teman. Tuh menurut teman-teman perkiraan ini berapa on nih? Kalau 5 on jauh ya teman-teman, jauh banget nih. Tuh kalau di kamera kelihatan banyak sih, kelihatan banyak, padahal cuman aslinya tuh teman-teman sedikit banget. Tuh telurnya kayak gini teman-teman. Ya namanya juga mamang belajar ya, jadi masih banyak yang hitam, nggak tahu. Tuh nggak tahu telur, nggak ada telur sih, ada telur terus ada sampah juga teman-teman. Ada apa, bekas apa, pasir gitu. Tuh ada juga yang udah ngerista gitu teman-teman ya. Tapi ya mudah-mudahan aja nih penetasannya atau telurnya bisa lebih bagus ya. Nah jadi gini, tadinya mamang tuh mau sekalian gini teman-teman, mau sekalian bandingin gitu kan, bandingin telur online sama telur yang lokal gitu, bikinan sendiri atau yang di daerahnya masing-masing gitu kan, disebutnya lokal gitu, deket. Jadi belinya nggak jalur online, itu disebutnya lokal teman-teman ya. Nah tadinya mau bandingin dari cara penetasan, terus dari penetasannya lebih cepat mana gitu. Nah tadinya mau bandingin, karena telur onlinenya belum datang gitu, belum datang. Jadi ya terpaksa memang ya udah bikin konten ini aja dulu gitu, soalnya ini mau langsung memang rame gitu. Telur onlinenya belum datang teman-teman ya. Memang perkiraan kemarin pesan tuh kemarin tuh ngepas gitu,
ternyata ini lebih cepat gitu, lebih cepat, maksudnya lebih cepat diangkat itu. Nah ini prosesnya ya, mohon maaf nggak mamang videoin ya, karena ya repot ya. Ini prosesnya di dalam pasir itu 3 hari teman-teman. Maksudnya kan kalau misalkan jangkrik yang udah nelor tuh di tempat baki gitu ya telurnya, nah itu dipindahin ke karung ya, disatuin ya. Mamang naruh itu 3 baki teman-teman, jadinya seperti ini. Ini tuh bukan telur yang pertama ya, yang telur pertama tuh malah lebih sedikit, segenggam ini juga enggak teman-teman. Ini telur ketiga atau keempat ya, ketiga kalau nggak salah teman-teman. Ini telur kedua juga itu nggak bagus gitu ya, mungkin karena jangkriknya sedikit atau gimana gitu teman-teman ya. Ngomong juga belum paham lah gitu, soalnya kemarin bibitnya kurang lebih 2 kilo gitu, kurang lebihnya 2 kilo lah, nggak banyak gitu, pantas gitu dapat segini juga. Ini kalau nggak salah telur yang ketiga kalau nggak salah. Dan udah banyak indukan yang pada meninggoy gitu teman-teman. Jadi jangkrik itu ya, jangkrik itu usianya misalkan udah ini ya, udah pas peneloran gitu, pas ini bertelur gitu. Nah itu kalau yang bagus jangkriknya bertelur itu bisa sampai 8 kali gitu, tapi kalau tergantung jangkriknya gitu. Nah abis itu si jangkrik udah bakalan gak lama meninggoy gitu teman-teman. Jadi enggak, satu bibit itu nggak bisa puluhan kali telur, jadi tiap kita nelorin tuh pasti ganti bibit gitu. Kalau yang bagus 8 kali teman-teman, 7 kali 8 kali gitu. Ini memang nggak tahu nih bakal pada nelor lagi, nggak tahu enggak nih, soalnya udah masih sedikit gitu. Udah memang lihat juga udah banyak yang meninggoynya udah banyak teman-teman. Nah jadi seperti ini teman-teman ya. Tadinya mau bandingin, aduh sayang banget ya, mau bandingin gitu telur penetasannya gitu. Nah ini memang penetasannya seperti biasa pakai media koran ya atau kertas ya. Ini anggap aja berapa ya, anggap aja ini 3 on teman-teman lah ya, kita anggap ini 3 on ya, kurang lebih 3 on kita anggap ya. Nah ini cara penetasannya buat teman-teman yang baru mulai gitu, terus baru belajar atau baru masih bingung gitu cara penetasan. Sebenarnya teman-teman kalau misalkan beli telur online itu udah ada cara penetasannya ya, dikasih buku satu gini ya, dikasih catatan gitu cara penetasannya gitu ya. Sebenarnya nggak perlu bingung gitu. Kemudian ada subscriber juga ya yang nanya ke memang katanya telurnya banyak yang kayak busuk gitu, terus ada kayak belatung gitu. Nah itu kemungkinan teman-teman, kemungkinan itu terlalu basah telurnya. Jadi kalau pengeraman itu si telur terlalu basah, nanti yang ada busuk. Nah busuk jadi pada hitam gitu telurnya ya, si telurnya tuh pada hitam gitu. Kalau ngeristal kan kekeringan gitu kan, kepanasan gitu. Kalau misalkan terlalu basah nanti busuk itu bisa ya keluar belatung, atau enggak ya langsung hitam gitu telurnya, itu nggak bakalan netes. Nah jadi kalau biasanya kalau memang telur online ya datang kayak gini tuh memang ratain gini ya teman-teman ya, ini dulu, kemudian cek ada yang gumpal apa enggak, pisah-pisahin, kemudian diemin gitu. Kalau baru datang gitu ya, kalau misalkan datangnya siang hari baru datang, diemin gitu kan. Ini diemin sekitar 10 menitan lah kayak gini, diangin-anginkan. Nah kemudian memang semprot embun sedikit, kemudian diratain lagi biar merata gitu. Nah pelan-pelan, kemudian diemin lagi selama 5 menit. Nah baru dibungkus, baru dirami gitu kalau misalnya telur online teman-teman. Tapi kalau lokal ini mama ngerasa ini udah lembab, udah nggak kering, ini
lembab lah, bisa disebut lembab, ini basah. Kena tangan juga dingin teman-teman, beda lah. Nah ini nggak usah disemprot, nggak usah diapa-apain teman-teman ya. Jadi ini cukup kita, karena ini udah mamang saring, udah mamang bersihkan ya dari sampah-sampah, dari kotorannya, bekas pasir gitu. Nah ini langsung kita bungkus aja teman-teman. Nah bungkus ya, nah gini, pakai korannya ukurannya yang kalau bisa yang lebar aja kayak gini teman-teman, jadi nggak usah mirip. Nah ini misalkan sebesar ini jangan dibagi dua, pokoknya yang besar aja biar ada ruang, jadi kita bungkusnya nggak ngepres ya teman-teman. Nah nggak ngepres, nah jadi gini kalau mamang tuh ya. Nah ini aja teman-teman tuh. Nah jadi kan masih tuh, masih banyak ruang gitu ya, masih banyak yang kosong gitu, di atasnya masih banyak yang kosong ya. Nah, kemudian tinggal ikat aja sama karet pilang ya, kita ikat sama karet pilang. Nah tuh teman-teman, udah seperti ini aja. Kalau memang mau dibungkus kayak kertas apa, kayak nasi boleh, yang penting banyak ruangnya aja. Tuh ini kan di atasnya tuh kan kosong ya, jadi kalau misalkan nanti si jangkrik pada menetas, jadi dia banyak ruang gitu, udah pada keluar, jadi nggak bakalan mati, nggak bakalan meninggoy karena berdesakan atau nggak bisa keluar dari telur gitu teman-teman ya. Nah kalau udah seperti ini, tinggal kita misalkan teman-teman mau ditaruhnya di mana ya, misalkan ini contohnya, nah mau ditaruhnya di baskom misalkan ya. Nah jangan langsung ditaruh kayak gini teman-teman, jangan ya, pakai dulu alas, misalkan triplek atau misalkan ini apa, egg tray tapi yang udah bersih ya. Misalkan taruhnya nanti ini kebesaran teman-teman, mana ya, nah ini aja nih, misalkan ini ya contoh ya, taruh gini ya, begini. Nah kemudian tinggal taruh aja telurnya gini ya. Kenapa harus pakai alas ya teman-teman? Ini kalau nanti kan ini nanti ditutup ya, kalau memang biasanya ditutup pakai kain teman-teman, jadi bukan pakai tutup plastik ya. Jadi kalau udah si telurnya ditaruh, nanti memang tutup pakai kain kayak gini. Nah tutup pakai kain kayak gini, jadi biar aman gitu kan. Kemudian nggak kedap udara juga, masih ada udara gitu kan kalau pakai kain, beda lagi kalau pakai plastik. Pokoknya jangan teman-teman dibungkus sama plastik ya. Kalau misalkan penetasannya mau pakai kain, bisa misalkan pakai kain kayak gini, bisa langsung diikat, tapi taruhnya kayak tadi, kasih alas dulu kemudian taruh ya, kemudian tutup atasnya pakai kain, jangan pakai plastik. Kalau pakai plastik nanti yang ada itu embun, jadi gimana ya, kalau pakai plastik itu jadi nggak ada udara yang masuk yang keluar, jadi nanti yang ada telurnya basah karena ngendap gitu, embun gitu, basah. Nah ini juga kalau misalkan nggak pakai ini, misalkan ditutup pakai kain, itu nggak menutup kemungkinan bakalan si dinding ini ya, baskomnya itu bakalan basah teman-teman, itu bakalan basah. Makanya kenapa mamang kasih kayak gini, nah itu biar nggak basah. Kalau gini kan walaupun basah, air di sini nggak bakalan mungkin nempel di sini kan. Kalau udah air udah nempel di sini, pasti tembus ke telurnya nggak bakalan menetas, itu bakalan busuk. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ditutupnya nanti ini ditutupnya pakai kain, kemudian ikat biar aman ya. Nah taruh di tempat yang sejuk, boleh di ruangan, boleh di, pokoknya di dalam rumah aja ya, pokoknya ya biar aman. Nah
Kalau udah seperti ini, bagaimana selanjutnya? Kalau udah misalkan seperti ini, kita bungkus, tinggal ditaruh ya. Itu jangan diapa-apain teman-teman. Kalau udah dibungkus kayak gini, udah disimpan misalkan, jangan diapa-apain. Misalkan sekarang hari apa ya? Sekarang hari Sabtu tanggal 4 Mei di sini, teman-teman. Nah, ini diamin selama 3 hari. Pokoknya jangan teman-teman buka. Walaupun misalkan teman-teman penasaran nih, tahan aja, sabar ya. 3 hari berarti nanti bukanya sekarang Sabtu, besok Minggu, Senin. Nah, Senin sore atau malam kita cek, kita buka ya. Kita lihat ada yang menetas apa belum. Kalau sudah ada yang menetas lumayan banyak, langsung kita pindah ke box ya, ke box pindah. Tapi kalau misalkan belum ada yang menetas, bisa kita lihat telurnya udah pasti udah pada coklat. Apalagi kalau misalkan telurnya udah ada yang nitik gitu ya, yang kayak ada matanya gitu, itu besoknya lagi udah pasti pada menetas. Jadi kalau misalkan 3 hari teman-teman cek si telur belum ada yang menetas satupun, ikat lagi, rami lagi. Nah, boleh besok sorenya dicek lagi. Jadi gitu, pokoknya tahap awalnya selama 3 hari jangan dibuka gitu, sabar aja. Kalau misalkan wah mang terlalu lama 3 hari, takut, bolehlah 2 hari itu, boleh 2 hari. Pokoknya jangan sekarang baru dibungkus dirami besok dicek. Nah, jangan ya teman-teman, pokoknya jangan diganggu aja ya. Itu kalau misalkan sekarang dirami besok dicek nggak bakalan menetas, memang jamin. Apalagi telur online itu minimal 5 hari baru pada ada yang menetas ya, telur online itu. Makanya memang kenapa tadi niatnya pengen kalau ada itu, kalau udah datang gitu telur online pengen bandingin gitu. Sekarang mana yang lebih cepat menetas gitu. Tadinya niatnya seperti itu teman-teman, cuman ya telur online-nya telat datangnya. Mungkin next kita bikin perbandingannya ya. Nanti juga kita lihatlah hasilnya ya. Ini kita anggap aja 3 on ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, tahapnya ya, cara-caranya ya. Kalau mamang seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang udah lama, yang udah bertahun-tahun gitu, punya caranya sendiri, beda gitu. Itu kita punya persepsi masing-masing, cuman tujuannya sama gitu teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Buat yang masih bingung harus kayak gimana, kalau misalkan beli telur online, misalkan teman-teman mau pakai kayak gini, mau pakai koran atau pakai kantong bekas telurnya, itu boleh. Kemudian dimasukin beseknya bisa ditaruh di baskom, tapi baskom pakai alas kayak gini, bisa ditutup pakai kain. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Pokoknya mamang itu kalau penetasan nggak pernah disemprot pakai yang namanya vitamin ini itu nggak pernah. Paling juga mamang semprot sekali aja. Jadi nah, buat penyemprotan juga teman-teman, jangan tiap hari disemprot ya. Kalau misalkan telur online datang itu kita periksa, kalau dirasa kering kita semprot sedikit, sedikit, diamin 5 menit, oke, bungkus, taruh seperti ini, udah diamin 2-3 hari baru kita cek. Jadi bukan besok buka semprot, besok buka semprot. Nah, jangan seperti itu teman-teman ya. Itu yang ada nanti telurnya gagal menetas gitu, lama gitulah. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk penetasan telur jangkrik ala mamang jangkrik ya. Kalau mamang seperti itu. Kalau misalkan pakai media ini, pakai media kain pun hampir nggak jauh beda ya. Cuman mamang belum ini nih, nanti next kita cari lagi cara penetasan yang lebih bagus itulah ya. Nah, ini juga memang ya alhamdulillah sih kalau bisa dibilang 99% mah jauh gitu ya. Nggak tahu untuk memang, cuman ya selama penetasan seperti ini ya alhamdulillah teman-teman. Jadi hasilnya nggak jauh beda gitulah. Maksudnya nggak terlalu jauh, misalkan nanam 1 kilo dapat 20 kilo, jadi
itu kan terlalu jauh ya. Nah jadi itu teman-teman ya, mudah-mudahan bisa buat referensi teman-teman untuk cara penetasannya. Mudah-mudahan juga bermanfaat ya informasinya. Next kita buka sudah 3 hari kemudian teman-teman ya, apakah udah ada yang metas atau belum ya. Oke teman-teman ya, nanti kita balik lagi setelah 3 hari, berarti sekarang tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 ya, nanti kita cek. Oke, salam jangkrik, salam krik krik krik. Nah ini teman-teman ya, udah 3 hari ya, udah telur yang kemarin nih udah 3 hari, udah ada yang menetas tuh, udah pada keluar. Kita lihat teman-teman ya. Nah ini telur yang memang nelurin itu yang kemarin ya, yang kurang lebih 3 on lah. Ini cuman dapat segitu teman-teman, karena bibitnya sedikit juga ya, gak nyampe 2 kilo. Nah udah, nah baru sedikit teman-teman tuh yang netesnya tuh, baru sedikit ya. Soalnya baru 3 hari nih, kemarin telurnya agak muda juga sih. Nah ini kita langsung taruh di box ya. Ini kalau misalkan udah netes segini gak apa-apa, kalau misalkan kita rami lagi takutnya makin membludak ya, nggak ini apa sih, nggak ketampung gitu kalau kita bungkus lagi ya. Jadi mendingan langsung kita kebokin aja ya, biar aman gitu. Nah ini teman-teman udah persiapan tuh, udah memang persiapin tuh ya, udah lama ini, cuman baru dikasih gedebongnya ya tadi gitu. Ini memang langsung 2 tahap ya teman-teman tuh, di bawahnya udah ada. Jadi 3 kali tebar pur ya, paling bawah dasar ke box, kemudian di atas egg tray-nya, kemudian di atas egg tray yang ini yang paling atas kita taruh di sini nih. Mudah-mudahan aja ini telurnya jadi, ini bagus. Nah kita lihat teman-teman nih, mudah-mudahan sedikit aja ini bisa membludak nih tuh. Waduh, nampannya kurang besar Nah baru sedikit teman-teman yang atasnya, seperti biasa kita ratain ya. Ini udah tua nih telurnya tuh, udah coklat gini. Besok nih banyak nih yang netes. Jadi seperti biasa kita ratain dulu teman-teman ya, kita ratain telurnya, kita ratain ya pelan-pelan, tapi jangan terlalu tipis ya. Nah nanti kalau udah rata seperti biasa, atasnya kita tutup pakai egg tray ya, biar si jangkrik yang udah menetasnya pada nempel gitu ya. Nah seperti itu teman-teman ya, hasil jangkrik yang kemarin, hasil jangkrik hasil nelorin segitu teman-teman hasilnya. Kita kasih egg tray yang bersih. Nah atasnya kita tutup pakai egg tray kayak gini ya, biar jangkriknya pada nempel yang udah netes, jadi kita gampang nanti misahinnya. Udah teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Nanti ini seperti biasa kita tutup pakai plastik ya. Besok tiap sore
siang atau malam kita cek, kita buka, kemudian kita pisah-pisahin jangkrik yang udah pada nempel di egg tray ya, pisah-pisahin biar rata gitu, biar nggak ngegumpal di telur gitu. Nah ini jangan disemprot teman-teman ya, telur kalau udah kayak gini jangan disemprot lagi, udah diamin aja. Kalau mau disemprot ya ininya maksudnya ya, jangkrik yang udah dipisah-pisahin misalkan udah banyak lah, semprot. Tapi telur jangan disemprot ya, biarin aja telur mah gitu, udah diamin. Kita cukup tiap hari ngecek egg tray, tutup egg tray ini. Nah gitu, kalau misalkan udah ada jangkriknya kita pisahin, kemudian kita taruh lagi. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan diceknya jangan pagi hari kalau bisa ya, pokoknya lewat siang hari lah, lewat jam 12 lah ya, karena penetasannya biasanya kalau pagi hari itu masih pada muda gitu, masih pada baru menetas gitu, warnanya juga masih pada putih-putih gitu, si jangkriknya rentan lah gitu. Oke teman-teman, seperti itu ya. Ini mudah-mudahan telurnya walaupun sedikit, mudah-mudahan jadi ya, karena ini telur lokal, menelorin sendiri gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi atau bisa jadi suatu acuan atau ya bermanfaat videonya ya buat teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Nanti kita cek kembali kalau udah 2 harian ya. Sekali lagi terima kasih. Salam jangkrik, salam krik 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 krik.